Kalau umur kamu 25 tahun di tahun 2025 ini dan belum punya 100 juta, kamu bukan gagal, tapi kamu sedang main di level yang salah. Kenapa 100 juta di usia 25? Secara psikologis dan ekonomi, usia 25 adalah masa transisi dari konsumsi ke produktivitas maksimal. Usia 25 sampai 35 itu periode puncak kreativitas, stamina, dan resiko minim. Yang artinya usia 25 adalah waktu paling ideal untuk membangun fondasi finansial. Kalau kamu belum punya modal di usia ini, kamu akan terlambat masuk ke permainan yang lebih besar. Apalagi ada faktor inflasi. Inflasi di Indonesia di tahun 2025 ini diperkirakan berkisar antara 3-5%. Sedangkan kenaikan biaya hidup itu nyata banget, khususnya di kota-kota besar yang bisa mencapai 10%. Itu per tahun. Kalau kamu sekarang hanya punya tabungan pas-pasan, nilainya akan tergerus waktu. Karena 100 juta hari ini itu bisa jadi hanya bernilai 80 juta dalam 3 tahun ke depan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi tahunan Indonesia itu rata-rata mencapai 3-4% dalam beberapa tahun terakhir ini. Artinya, seperti yang saya bilang tadi, nilai uang itu semakin menyusut setiap tahunnya dan kebutuhan hidup itu kan semakin meningkat. Sadar nggak sadar semakin meningkat. Misalnya, biaya hidup minimum di Jakarta untuk satu orang dewasa pada tahun 2025 itu diperkirakan telah menembus 5-6 juta rupiah per bulan. Jika dikalikan selama 1 tahun, seseorang itu membutuhkan setidaknya 60-72 juta rupiah hanya untuk bertahan hidup, tanpa menghitung biaya darurat misalnya investasi atau hiburan. Tren ketenaga kerjaan itu juga memperlihatkan pergeseran yang sangat signifikan. Berdasarkan laporan dari McKinsey Global Institute, pasar kerja masa depan itu akan didominasi oleh sektor digital dan teknologi yang sangat kompetitif dan menuntut adaptabilitas yang tinggi. Anak muda yang memiliki modal awal 100 juta itu bisa jadi lebih leluasa untuk mengikuti pelatihan keterampilan baru, membangun usaha digital, atau berinvestasi dalam aset produktif seperti saham, kripto, dan properti digital seperti domain atau NFT, yang semuanya itu memiliki potensi imbal hasil tinggi. Data dari IDX menunjukkan bahwa pertumbuhan investor retail di pasar saham Indonesia itu didominasi oleh kelompok usia 18-25 tahun, naik lebih dari 40% sejak pandemi. Ini menunjukkan bahwa generasi muda itu mulai sadar akan pentingnya literasi dan kemandirian finansial. Selain daripada itu, tekanan sosial dan ekonomi terhadap generasi muda itu juga semakin tinggi. Survei dari Lincoln dan World Economic Forum pada tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 70% profesional muda itu merasa cemas tentang stabilitas keuangan jangka panjang mereka. Hal ini diperparah dengan biaya pernikahan misalnya atau pendidikan lanjutan hingga kebutuhan untuk membantu keluarga yang semuanya datang di rentang usia 25 sampai 30 tahun. Artinya, memiliki 100 juta di 2025 itu memberikan kita daya beli yang lebih baik dan bantalan finansial. Ini bukan sekedar tentang angka besar atau pamer kekayaan, tapi lebih kepada simbol dari kemandirian finansial, kedewasaan berpikir, dan kesiapan untuk menghadapi masa depan. Usia 25 itu sering dianggap sebagai masa transisi paling krusial dalam hidup, antara masa muda yang bebas dan masa dewasa yang penuh dengan tanggung jawab. Di usia ini, seseorang itu kan biasanya mulai merancang hidupnya secara lebih serius, membangun karir, merintis bisnis, menikah, atau bahkan mulai berpikir tentang investasi jangka panjang. Itu yang mereka pikirkan, yang mereka bangun. Ketika seseorang sudah mampu mengumpulkan 100 juta di usia ini, di usia 25, itu menandakan bahwa ia sudah memiliki disiplin, strategi, dan mindset yang tepat dalam mengelola uang dan peluang. Lebih dari itu, angka 100 juta itu bisa menjadi modal awal untuk mempercepat pencapaian tujuan besar lainnya di usia muda.
seperti membeli properti, membangun usaha, atau bahkan mengejar mimpi besar tanpa terlalu tergantung pada bantuan orang lain. Kalau kita bicara soal usia awal 20-an, ya 20 sampai 23 tahun itu fase belajar dan merintis karir. Di rentang usia ini kebanyakan itu orang baru lulus kuliah atau sedang dalam proses penyelesaian kuliah. Mereka mulai keluar dari zona nyaman dunia akademik dan masuk ke realitas dunia kerja yang penuh tantangan. Ini dunia yang sebenarnya. Inilah masa belajar yang sebenarnya. Bukan lagi sekedar teori di kelas, di bangku kuliah, tapi pengalaman nyata di lapangan. Menghadapi atasan, mengelola waktu, beradaptasi dengan lingkungan profesional, hingga belajar dari setiap kegagalan yang ditemui. Ini juga fase ideal untuk merintis karir, ya, mengeksplorasi berbagai bidang, mencoba proyek sampingan, atau bahkan membangun jaringan yang nantinya bisa jadi aset besar di masa depan. Meski kadang penuh dengan kebingungan, tekanan, dan rasa tidak yakin, justru di usia inilah mental tahan banting itu mulai terbentuk. Gagal masih wajar, salah arah pun juga masih bisa dikoreksi. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Karena apa yang dibangun di usia 20-23 tahun itu akan menentukan seberapa kuat pijakan kita saat nanti memasuki usia pertengahan 20-an dan seterusnya. Di usia ini juga pendapatan biasanya masih di level entry level, gaji UMR atau sedikit di atasnya. Fokus utama di usia ini adalah belajar sebanyak-banyaknya, membangun portofolio, dan memperluas jaringan. Pendapatan mungkin belum seberapa, belum begitu besar, tapi potensi pertumbuhan skill itu sangat tinggi. Jangan minder kalau gaji masih kecil, masih di bawah UMR atau UMR misalnya, karena ini masih investasi leher ke atas. Artinya ya investasi untuk mempertajam skill, memperkaya pengetahuan, pengalaman, belajar dari banyak kegagalan. Investasi dari leher ke atas. Artinya memperkaya apa yang ada di otak kita, di kepala kita, terutama ya mindset. Efeknya ke target 100 juta. Ini adalah masa menanam benih, teman-teman. Mungkin porsi menabung belum besar, tapi pembentukan habit menabung dan investasi itu krusial banget. Kemudian usia pertengahan 20-an, yaitu 24-26 tahun. Fase akselerasi dan pembuktian. Dengan 2-3 tahun pengalaman, biasanya ada lonjakan pendapatan. Entah karena promosi, pindah kerja dengan gaji yang lebih baik, atau mulai mendapatkan proyek sampingan yang lebih besar. Disinilah peluang untuk mengakselerasi tabungan menuju 100 juta jadi lebih terbuka. Kemampuan negosiasi gaji juga mulai terasah, tapi lifestyle creep atau peningkatan gaya hidup seiring naiknya gaji itu menjadi tantangan utama di sini. Jika bisa dikendalikan, maka target 100 juta itu sangat mungkin untuk tercapai. Selanjutnya, usia akhir 20-an, ya usia 27 sampai 29 tahun, di mana usia-usia ini adalah fase stabilisasi dan diversifikasi. Di usia ini pendapatan cenderung lebih stabil dan tinggi. Mungkin ya sudah punya posisi yang lebih senior. Fokusnya bisa jadi diversifikasi, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih kompleks. Jika target 100 juta belum tercapai di usia 25, di rentang usia inilah seharusnya bisa dikejar dengan lebih mudah. Asalkan fondasi kebiasaan baik itu sudah terbentuk, sudah ditanamkan, sudah dibiasakan sejak awal 20-an. Jadi kuncinya adalah memanfaatkan waktu. Semakin mudah memulai, maka semakin ringan bebannya. Menabung 1 juta per bulan selama 8 tahun itu lebih ringan daripada menabung 4 juta per bulan selama 2 tahun untuk mencapai target yang sama. Ini belum lagi soal potensi compound interest jika diinvestasikan. Itu artinya usia 25 adalah titik krusial di mana kita masih punya banyak waktu ke depan, tapi sudah mulai punya kapasitas penghasilan. Oke, teorinya sudah. Sekarang bagaimana caranya? Ini bukan sihir, tapi butuh strategi dan disiplin. Kesuksesan dalam bentuk apapun tentu aja harus dimulai dari mindset kita, pola pikir kita. Mindset wajib tapi fleksibel. Anggap aja 100 juta di tahun 2025 itu target penting, tapi jangan sampai stres berlebihan jika ada sedikit deviasi. Yang penting itu progres dan konsistensi. Kalau kita hitung mundur dengan target bulanan, misal kamu sekarang berusia 22 tahun,
target 100 juta di usia 25 itu 3 tahun lagi sama dengan 36 bulan. Maka kamu perlu menabung atau menghasilkan profit investasi sekitar 2.777 sekian per bulan untuk mencapai 100 juta dalam 36 bulan. Ini angka kasarnya. Dan biar bisa menabung setiap bulannya, maka kamu jangan hanya bergantung pada satu sumber pemasukan atau penghasilan saja. Kamu bisa minta kenaikan gaji secara profesional jika performa kamu bagus, atau cari pekerjaan dengan remunerasi yang lebih baik. Kalau kamu punya skill seperti desain grafis, nulis konten, jadi admin media sosial, ngajar les, atau jualan online, produk digital dan sejenisnya, gunakan skill kerenmu itu untuk mendapatkan cuan tambahan. Atau kamu bisa bikin bisnis kecil-kecilan seperti dropshipper, reseller, atau bikin produk sendiri. Kemudian, yang paling penting, yang paling krusial juga adalah kamu harus menekan pengeluaran. Budgeting harus ketat. Misalnya, kamu pakai metode klasik 50-30-20. Artinya apa? Artinya 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan atau investasi. Apakah harus seperti itu? Enggak juga. Kamu bisa sesuaikan persentasenya, mungkin 40-20-40 jika ingin lebih agresif. Kamu juga bisa pakai aplikasi pencatat keuangan biar sadar kemana aja uangmu pergi. Atau kamu bisa investasi mulai dari sekarang, karena uang yang hanya ditabung di bank itu akan tergerus oleh inflasi. Mulai berinvestasi bahkan dengan modal kecil itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi punya 100 juta di usia 25 pada tahun 2025 itu wajib dalam artian sebagai target penting yang mendorong kita untuk disiplin finansial sejak dini. Ini bukan soal pamer, tapi soal mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Ingat, perjalanan finansial setiap orang itu berbeda-beda. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain secara membabi buta. Fokus pada progresmu sendiri. Terus apa langkah pertamamu setelah nonton video ini? Itu pertanyaan pentingnya. Mulai buat anggaranmu, cari tahu potensi side hustle yang cocok, pelajari dasar-dasar investasi. Sedikit demi sedikit asal konsisten. Usia muda adalah aset terbesar kalian. Waktu dan energi ada di pihak kalian. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah target 100 juta di usia 25 itu realistis? Share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, kita nanti diskusi di sana. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa dapat inspirasi, dapat insight baru. Subscribe channel Lativianto biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya soal cuan, soal teknologi, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin juga lagi butuh pencerahan buat ngembangin potensi mereka, terutama untuk mendapatkan cuan. Makasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai, sampai detik ini, dan masih subscribe dan menunggu konten-konten dari channel Lativianto. Terima kasih juga buat kalian yang sudah memberikan komentarnya, kritik, serta masukannya. Dan yang lebih penting, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekali lagi. Jangan lupa nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.